Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas tema Pancasila sebagai ideologi negara. Ditemani dengan teman saya, Muhammad Idani. Saya hai dong. Ya, halo, selamat malam semuanya. Oke, ya kita mulai dari pertanyaan pertama saja nih. Apa yang kamu ketahui tentang ideologi? Tentang ideologi ya. Yang saya ketahui yaitu ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ya, saya pun berpikiran begitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kesimpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, itu pengertian ideologi. Kalau untuk pengertian ideologi menurut para ahli, apa yang Anda ketahui? Menurut para ahli ada beberapa yang saya ketahui, tapi saya akan sebutkan salah satunya, yaitu menurut Sorjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Oke, mungkin kita harus mengenal ideologi luar juga. Ini mungkin ini ada yang tahu ideologi luar apa saja? Ya, ideologi luar yang saya ketahui seperti Marxisme, Leninisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan lain-lain. Wah, unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi ideologi Pancasila? Ada beberapa yang saya ketahui, yaitu unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, untuk dinamika Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut pada masa era reformasi ditandai beberapa hal seperti enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Nah, kita sudah mengetahui tentang unsur-unsur yang mempengaruhi Pancasila dan dinamikanya. Jadi, kita juga harus mengetahui apa saja tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk tantangan Pancasila ini ya, ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, untuk yang eksternalnya apa saja ya? Untuk yang eksternalnya, yaitu pertarungan ideologis antara negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara yang bisa disebut dengan superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Nah, itu untuk eksternalnya. Jadi, untuk internalnya apa saja? Beberapa faktor internal yaitu antara lain pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Dan juga penyalahgunaan kekuasaan korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi
menurun secara drastis. Oke, sudah kita ketahui ini tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kesimpulannya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, sampai di sini dulu nih podcastnya. Ya, sebelum tutup nih, kita dengarkan dulu pendapat dari Dani. Apa sih itu ideologi? Ideologi menurut saya adalah seperangkat pemikiran atau gagasan yang berorientasi pada tindakan yang menjadi pedoman ya, dan pegangan kerja untuk mencapai tujuan masyarakat gitu, atau bangsa sebagai sistem kepercayaan ya. Oke, nah itu tadi pendapat dari Dani. Akhir podcast ini. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton podcast ini. See you the next content.